Jangan sembarangan gagal bayar di aplikasi pinjaman online kalau teman-teman belum tahu hal ini. Nah, jadi hal apa yang perlu diperhatikan? Teman-teman simak saja videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham ya. Nah, baik. Banyak sekali orang-orang atau nasabah pinjaman online itu yang melakukan gagal bayar alias tidak bayar pinjaman online. Hal itu terjadi karena banyaknya isu-isu yang tidak mengenakan, contohnya penagihannya kasar, terus diteror, dan lain sebagainya ya. Nah, sebenarnya hal itu akan terjadi apabila memang benar-benar nasabahnya itu tidak bayar ataupun telat bayar ya teman-teman. Itu akan terjadi biasanya kalau sudah lebih dari 30 hari ya teman-teman. Kalau masih beberapa hari mungkin teman-teman akan cukup diingatkan saja by WA ataupun SMS. Kalau lebih dari 30 hari mungkin perlakuannya agak berbeda gitu. Nah, terus apa dampaknya jika teman-teman gagal bayar? Tentunya ini mengakibatkan dampak yang berbeda ya antara aplikasi satu dengan yang lain. Karena aplikasi pinjaman online itu ada dua macam. Yang pertama sudah berizin OJK, yang kedua ilegal alias belum berizin OJK. Nah, kalian jangan sembarangan, jangan nekat melakukan gagal bayar di aplikasi pinjaman online apabila aplikasi tersebut terdaftar di OJK, teman-teman. Kenapa? Karena jika teman-teman gagal bayar di aplikasi yang resmi OJK, maka data kalian akan kena dampaknya. Kecuali kalau teman-teman kedepannya tidak ada rencana pinjam kemanapun, itu ya silakan aja ya. Data kalian masuk slik OJK, data kalian jelek juga nggak ada masalah karena kedepannya kalian nggak ada rencana minjem lagi gitu. Itu terserah ya teman-teman. Tapi kalau masih ada angan-angan sewaktu-waktu masih butuh duit mendesak, butuh talangan dana, ya jangan nekat pinjam atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online resmi OJK seperti itu. Nah, di sini saya akan kasih salah satu contohnya ya teman-teman. Ini dari EasyCash. Saya sudah masuk di aplikasi EasyCash-nya. Jadi di sini limitnya itu ada 4 juta kan untuk akun saya. Ketika kita klik ajukan maka muncul seperti ini ya. Di sini kita akan lihat ya teman-teman. Aplikasi ini kan resmi dan diawasi oleh OJK, anggota AFPI juga. Nah, kita akan lihat bunganya berapa gitu ya. Ketika nanti misalkan bunganya melebihi dari aturan OJK ya, kita tentunya harus wajib lapor ya. Nah, ketika kalian sudah lapor harusnya ditindaklanjuti. Tapi ya kalian tahu sendiri kan kalau kita lapor itu susahnya gimana dan seperti apa tanggapannya ya kalian tahu sendiri gitu. Oke, di sini misalkan 4 juta ya. Enggak 4 juta deh. Ini kita geser saja ya. Kita geser ke 1 juta supaya kita bisa langsung cepat ngelihat bunga persentasinya itu berapa. Oke, di sini untuk jumlah yang diterima 1 juta utuh ya, nggak ada biaya admin. Lalu jadwal cicilannya itu 258.000 dikali 6 bulan ya, dikali 6 bulan. Coba kalau 2 bulan. Kalau 2 bulan 591.000, berarti kalau dikali 2 itu 1.182.000 teman-teman ya. 1.182.000 itu sekitar 18 persenan. 18% dibagi 60 hari ya. Kenapa dibagi 60 hari ya? Karena kita pilihnya 2 periode ya teman-teman atau 2 bulan. Berarti dibagi 60 itu ketemunya berapa ya? Nanti akan ketemu bunga per harinya. Nah, disitulah kita bisa ngecek apakah aplikasinya melanggar aturan dari OJK atau tidak. Karena aturan dari OJK adalah maksimal bunga pinjaman online itu 0,3% per hari maksimalnya. Jadi kita langsung hitung saja. Tadi sekitar 18 persenan teman-teman ya, kita bagi 60 hari. Nah, ketemunya 0,3% pas. Jadi aplikasinya masih mematuhi aturan OJK walaupun bunganya udah paling mentok yaitu 0,3% per hari. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada yang gagal bayar di aplikasi misalkan EasyCash ini, ya risikonya seperti yang saya katakan tadi ya, yaitu data kalian akan terdampak ya. Pertama, data kalian akan dimasukkan otomatis masuk ke Pusdafil atau Pusat Data Fintech Lending.
Di situ adalah tempatnya nasabah-nasabah pinjaman online yang bermasalah. Nah, ketika sudah ada di situ, maka kalian pinjam di aplikasi lain itu akan kesusahan. Begitu juga kalau kalian misalkan pinjam di bank ya, lo kan nggak ada hubungannya bang, kita kan datanya masuk ke Pusdafil. Coba kalian pikir sendiri, apakah bank kalau kalian mengajukan pinjaman itu, bank hanya diam saja, terus ketika slik OJK-nya nggak ada, kalian di ACC begitu saja? Tentu tidak teman-teman ya, kecuali kalian ada orang dalam seperti itu. Kalau kalian nggak ada orang dalam alias mandiri, ya tentunya pihak bank tidak akan tinggal diam, pasti akan ngelacak track record kalian. Kalian pernah pinjam di mana aja, riwayat pembayarannya seperti apa, tertib atau enggak, ya pasti akan dilacak teman-teman gitu ya. Walaupun kalian nggak pernah pinjam di bank sebelumnya, karena sudah masuk di Pusdafil ya paling tidak nanti akan dicek track recordnya. Terus kalau teman-teman udah terlanjur gagal bayar dan datanya sudah jelek gimana? Saran saya sih kalau memang nggak peduli ya biarin aja teman-teman ya, kalau nggak ada rencana pinjam di masa depan gitu. Tapi kalau kalian masih ada angan-angan butuh dana mendesak seperti yang saya katakan tadi ya, saya sarankan teman-teman bersihkan namanya dengan cara melunasi pinjamannya kayak gitu. Tapi ya teman-teman, tidak membutuhkan waktu yang singkat, melainkan teman-teman butuh waktu yang cukup lama untuk membersihkan nama teman-teman seperti itu. Beda cerita kalau teman-teman itu gagal bayar pinjaman online di aplikasi pinjaman online yang ilegal, itu tidak ada masalah, data kalian nggak akan kena dampak karena mereka sendiri juga tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi bisa dibilang aman-aman saja. Gitu ya teman-teman. Jadi ini aja yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like videonya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.